Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang berjudul Penerapan Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Menentukan Jumlah Produksi Keripik Kentang Usaha Rumahan berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini ada slide latar belakang masalah. Masalah utama yang dihadapi usaha rumahan adalah jumlah permintaan yang berubah-ubah, sehingga pemilik usaha kesulitan menentukan berapa banyak keripik kentang yang harus diproduksi. Jika jumlah produksi lebih sedikit dari permintaan, maka usaha bisa kehilangan peluang keuntungan. Sebaliknya, jika produksi terlalu banyak, maka akan terjadi kelebihan stok yang bisa menimbulkan kerugian. Karena itu, peneliti menggunakan logika Fuzzy, metode Sugeno, sebagai solusi untuk membantu menentukan jumlah produksi yang lebih tepat berdasarkan permintaan dan persediaan. Di sini ada konsep logika Fuzzy dan metode Sugeno. Logika Fuzzy merupakan metode yang digunakan untuk menangani kondisi yang tidak pasti atau tidak tegas, karena nilainya tidak hanya 0 dan 1, tetapi bisa berada di antara keduanya. Pada penelitian ini digunakan metode Sugeno, yaitu salah satu metode Fuzzy yang output akhirnya berupa nilai tegas atau konstanta, sehingga cocok digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan jumlah produksi. Secara umum, tahapannya pada metode ini meliputi 1. Fuzzifikasi, 2. Pembentukan rule base, 3. Inferensi Fuzzy, dan 4. Defuzzifikasi. Di sini ada variabel penelitian dan himpunan Fuzzy. Di sini ditampilkan variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu permintaan dan persediaan, serta produksi sebagai outputnya. Di sini. Permintaan memiliki domain 15-50, persediaan 30-60, produksi 50-70. Semua data dinyatakan dalam satuan bungkus per hari. Masing-masing variabel kemudian dibagi ke dalam himpunan Fuzzy. Ada pembagian himpunan variabel Fuzzy. Ke-1, permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksinya berkurang. Kedua, permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksinya bertambah. Ketiga, permintaan turun, persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Keempat, permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksinya berkurang. Setiap variabel input dan output dipetakan ke dalam himpunan Fuzzy menggunakan kombinasi kurva bahu untuk kondisi ekstrim, turun atau naik, atau sedikit atau banyak, dan kurva segitiga sehingga menghasilkan derajat keanggotaan pada rentang 0-1 untuk tiap nilai data. Selanjutnya adalah aturan Fuzzy. Pada slide ini dibentuk aturan atau rule Fuzzy berdasarkan dua variabel input, yaitu permintaan dan persediaan. Pertama adalah if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksinya berkurang. Rule kedua adalah if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi bertambah. Rule ketiga adalah if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi bertambah. Yang keempat adalah if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi berkurang. Aturan ini menjadi dasar sistem dalam menentukan apakah jumlah produksi perlu dikurangi atau ditambah sesuai dengan kondisi permintaan dan persediaan yang diberikan. Selanjutnya adalah data penelitian. Pada data penelitian ini ditampilkan data dari bulan Januari sampai Mei. Di bulan Januari permintaan ada 40, persediaan ada 50, dan produksi realnya ada 65. Selanjutnya Februari permintaannya ada 20, persediaannya 40, produksinya 50. Maret ada permintaan 30, persediaan 50, dan produksinya 50. April ada permintaan 50, persediaan 60, dan produksinya 70. Dan terakhir adalah Mei, permintaannya 15, persediaannya 30, dan produksinya 50. Data tersebut menjadi masukan bagi sistem Fuzzy Sugeno. Pada penelitian ini, data bulan Januari dengan 40 bungkus dan persediaan 50 bungkus digunakan sebagai contoh proses perhitungan menggunakan metode
Fazzi Sugeno. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Fazzi Sugeno ini dapat digunakan untuk membantu menentukan jumlah produksi berdasarkan data permintaan dan persediaan dengan tingkat akurasi sebesar 94,878%. Metode ini cukup efektif sebagai pendukung pengambilan keputusan bagi perusahaan rumahan. Setelah memahami konsep, variabel, aturan, dan hasil perhitungannya, selanjutnya kami akan memperlihatkan implementasi metode tersebut ke dalam sebuah aplikasi berbasis web. Di sini kita sudah membuat program untuk implementasi dari Sugeno manual ke Sugeno program. Kami menggunakan berbasis web. Di sini program membaginya ke dalam 3 langkah utama. Setelah kita memasukkan angka permintaan dan persediaan, program mencari nilai alfa min untuk setiap aturan R1 sampai R4. Caranya adalah dengan membandingkan dua nilai derajat keanggotaan yang ada di baris paling atas, lalu diambil angka yang paling kecil. Sebagai contoh, di R1, program membandingkan nilai permintaan turun 0,2857 dengan persediaan sedikit 0,3333. Karena 0,2857 lebih kecil, angka itulah yang dipilih sebagai nilai alfa. Proses yang sama diulang untuk R2, R3, dan R4. Setelah semua nilai alfa ketemu, program tinggal menjumlahkan semua hingga didapatlah total alfa sebesar 1,5714. Kedua, program menentukan nilai Z untuk masing-masing aturan. Nilai Z ini mewakili perkiraan jumlah produksi tiap kondisi. Program akan melihat kolom jenis apakah kondisi aturan tersebut mengharuskan produksi berkurang atau bertambah. Dari sana, sistem memasukkan nilai alfa tadi ke dalam rumus matematika linier untuk menghasilkan angka Z yang tertera di tabel seperti 66,80, 56,60, dan seterusnya. Ketiga, setelah semua nilai alfa dan nilai Z dari keempat aturan terkumpul, program melakukan tahap akhir yang disebut defusifikasi. Di sini, program mengalihkan nilai alfa dengan nilai Z dari masing-masing aturan, lalu menjumlahkan semua hasil penjumlahan total, kemudian dibagi dengan total alfa 1,5714. Dari pembagian itulah komputer mendapatkan 72,16 yang tertera di pojok kanan bawah ini sebagai hasil akhir defusifikasi yang kemudian dibulatkan oleh sistem menjadi 72 unit sebagai rekomendasi final. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.